Dwi Tunggal Soekarno-Hatta merupakan sebutan bagi dua tokoh proklamator Indonesia, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebutan Dwi Tunggal juga merupakan pengakuan rakyat Indonesia terhadap dua pemimpin yang saling mengisi satu sama lain itu. Keduanya memiliki pola kemitraan yang unik dan saling melengkapi selama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun Soekarno dan Hatta bergerak dalam jalannya masing-masing, namun keduanya dapat bersatu dengan baik menuju tujuan yang sama. Sejarah mencatat hubungan keduanya penuh pasang surut. Puncak konfliknya saat Hatta memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia karena berbeda pandangan dengan Presiden Soekarno. Untuk mengetahui lebih lanjut seputar hubungan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, mari simak kisah selengkapnya. Sebelum Soekarno dan Hatta melakukan pertemuan secara fisik, keduanya sudah saling memperhatikan, memberikan dukungan, mengagumi, dan saling mengkritisi. Kadang-kadang kabar datang melalui surat, koran, atau dari kawan-kawan pergerakan yang datang dari luar negeri. Seperti saat Hatta menghadiri kongres menentang imperialisme dan penindasan kolonial, Soekarno mengetahui dan memuji langkah tersebut berdasarkan sebuah surat yang dikirimkan seorang kawan di Belanda. Hatta saat itu mewakili Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia atau PI, organisasi yang ia pimpin sejak 1926. Kehadiran Hatta di kongres tersebut membuat ia dan kawan-kawannya ditangkap pemerintah saat kembali ke Belanda. Mendengar hal itu, Soekarno yang saat itu menjadi pemimpin Partai Nasional Indonesia atau PNI, kemudian menggalang dukungan bagi para aktivis yang ditahan di Belanda tersebut. Soekarno terus mengikuti kabar proses persidangan yang berlangsung di Den Haag. Bahkan, Soekarno mengagumi kutipan dari René de Clercq yang dipilih Hatta dalam pembelaannya yang diberi judul Indonesia Vrij atau Indonesia Merdeka. Akhirnya Hatta dan kawan-kawannya dibebaskan dari tahanan pada 22 Maret 1928. Sementara itu di tanah air, Soekarno juga menghadapi masalah dengan penguasa kolonial yang semakin ketat mengawasi kaum pergerakan. Soekarno ditangkap karena dianggap mengganggu kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kali ini giliran Hatta yang memberikan dukungan bagi Soekarno dan kawan-kawan yang dijebloskan ke dalam penjara. Menurut Deliar Nur, dalam Muhammad Hatta biografi politik, salah satu bentuk dukungan Hatta kepada Soekarno adalah dengan menulis sebuah artikel yang diberi judul Penghancuran PNI. Artikel yang ditulis Hatta itu mengecam jalannya pengadilan yang telah diatur sedemikian rupa dengan tujuan menghukum Soekarno dan kawan-kawannya. Hatta menilai hakim kolonial bukan jadi pelayan keadilan, melainkan pelayan kekuasaan. Soekarno sebagai ketua partai saat itu mendapat vonis paling berat, yakni 4 tahun penjara. Soekarno menjalani 8 bulan tahanan di penjara Bancai, sisanya ia jalani di penjara Sukamiskin. Kedudukan Soekarno sebagai ketua partai juga digantikan oleh Sartono yang kemudian justru malah membubarkan PNI. Hatta mengkritisi keputusan pembubaran PNI tersebut. Menurut Hatta, suatu partai seharusnya tidak bergantung pada pemimpinnya, namun pada para kader yang lahir melalui pendidikan yang dilakukan oleh partai tersebut. Sebagian anggota PNI kemudian mendirikan Partai Indonesia atau Partindo pada 1 Mei 1931. Anggota yang tidak setuju dengan pembubaran PNI mendirikan partai baru bernama Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Fokus perhatian Hatta pada pendidikan kader partai menemukan kesamaan dengan garis kebijakan PNI baru. Salah satu cara untuk mendidik anggota PNI baru adalah dengan berlatih menulis, yang kemudian dimuat dalam surat kabar Daulat Rakyat sebagai corong partai. Karena melihat tidak adanya pemimpin dalam PNI baru, Hatta kemudian memutuskan untuk membantu partai ini mencetak pemimpin-pemimpin baru. Seluruh kejadian ini dicermati Soekarno dari balik jeruji besi. Menurut pengakuan Soekarno, ia mengutus Gatot Mangkupraja dan Maskun untuk mendamaikan perpecahan. Namun Gatot dan Maskun gagal menciptakan persatuan di antara kedua pihak yang berselisih. Maskun justru kemudian bergabung dengan PNI baru. Pertemuan fisik Soekarno dan Muhammad Hatta baru pertama kali terjadi pada tahun 1932.
Menurut pengakuan Hatta dalam autobiografinya, ia berjumpa pertama kali dengan Soekarno di sebuah hotel di Bandung. Haji Usman, salah satu kerabat jauh Hatta, adalah orang yang mengajaknya menemui Soekarno. Dalam perjumpaan pertama itu, mereka hanya berbincang masalah biasa, tidak membahas perselisihan antara Partindo dan PNI baru. Soekarno nampaknya enggan untuk membahas masalah yang serius. Soekarno hanya menceritakan pengalamannya selama ditahan di Sukamiskin. Pembicaraan yang lebih serius baru terjadi pada pertemuan tanggal 25 September 1932. Menurut pengakuan Hatta, Soekarno mengundang untuk datang ke rumahnya pada jam makan siang. Soekarno juga sempat mengundang Syahrir dari PNI baru dan Sartono dari Partindo, namun Syahrir saat itu memilih tidak hadir. Pertemuan di rumah Soekarno selepas makan siang itu akhirnya hanya dilakukan oleh 3 orang saja. Hatta mewakili PNI baru, Soekarno dan Sartono mewakili Partindo. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk tidak saling menyerang. Masing-masing pihak bergeming pada sikap politiknya. Bahkan Soekarno cenderung mengenang pertemuan itu dengan nada tidak senang. Seperti dicatat Cindy Adams, Soekarno memiliki perbedaan yang tajam dengan Hatta yang bersikap kaku sejak pertemuan itu. Meskipun begitu, di hari-hari berikutnya, jurang perbedaan yang ada itu akhirnya mereka kubur. Soekarno dan Hatta sepakat bersatu memberikan sumbangsih untuk berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Keduanya berjabat tangan dan berikrar dengan sungguh-sungguh untuk bekerja sama. Di kemudian hari, setelah Indonesia merdeka, Dewi Tunggal Soekarno dan Hatta dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Meskipun hanya dipilih oleh 27 orang anggota PPKI, sejarah membuktikan legitimasi Dewi Tunggal Soekarno-Hatta itu sangat luar biasa kuat. Hubungan keduanya mulai retak saat Soekarno mengajukan gagasan demokrasi terpimpin dengan alasan sistem pemerintah parlementer saat itu tidak bisa menghasilkan kabinet yang stabil. Hatta menilai gagasan demokrasi terpimpin yang ditawarkan Soekarno jauh dari cita-cita negara demokrasi. Hatta kemudian memilih angkat kaki dari istana dan berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden pada tahun 1956. Pengunduran diri Hatta dari wakil presiden itu disesalkan banyak pihak. DPR saat itu segera mengirim delegasi panitia permusyawaratan untuk mempelajari lebih seksama isi surat pengunduran diri Muhammad Hatta. Panitia permusyawaratan merasa sangat tidak ikhlas dan oleh sebab itu sangat berat hati menerima pengunduran diri Muhammad Hatta. Berbagai mosi pun muncul di DPR, salah satunya mosi dari Mr. Mehmet Tanumijaya tentang mencari bentuk kerjasama Bung Karno dan Bung Hatta. Berdasarkan mosi itu, kemudian DPR membentuk Panitia 9 untuk mencari bentuk kerjasama Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah bekerja selama 3 bulan dengan menemui Soekarno dan Hatta serta pihak-pihak terkait, Panitia 9 akhirnya menyerahkan kembali mandatnya kepada DPR. Panitia 9 yang dibentuk oleh DPR itu merasa tidak berhasil memulihkan kerjasama Dewi Tunggal Soekarno-Hatta. Meskipun Soekarno dan Hatta pada akhirnya berpisah dan saling mengkritik, namun di luar itu keduanya tetap menjaga hubungannya dengan baik. Misalnya, saat Hatta terkena serangan stroke pada tahun 1963, Soekarno datang ke rumah sakit untuk menjenguk. Soekarno pula yang mendesak agar Hatta mau berobat ke Swedia dengan biaya dari negara. Begitupun Hatta. Hatta bahkan pernah menggantikan posisi Soekarno sebagai wali nikah putra sulung Soekarno, yakni Guntur Soekarno Putra. Saat itu Soekarno sedang berhalangan hadir karena mulai sering jatuh sakit. Hatta pernah berujar, dalam banyak hal saya tidak setuju dengan Presiden Soekarno, tetapi ia Presiden Republik Indonesia, negeri yang kemerdekaannya saya perjuangkan selama bertahun-tahun. Benar atau salah, ia Presiden saya, kata Muhammad Hatta. Pertemuan terakhir keduanya terjadi pada 19 Juni 1970, 2 hari sebelum Soekarno wafat. Ketika itu Hatta menjenguk sahabatnya yang sedang terbaring sakit itu, namun Soekarno saat itu tengah tidur lelap ketika Hatta memasuki ruangan. Awalnya Hatta sempat akan beranjak pulang,
Tapi ketika ia hendak melangkah keluar, Soekarno kemudian terbangun. Hatta pun bergegas menghampiri Soekarno. Kondisi Soekarno saat itu sudah sulit untuk berbicara. Namun, Soekarno sempat menanyakan kabar sambil mencoba meraih tangan Hatta. Suasana di ruangan itu sangat mengharukan. Dalam posisi tertidur, terlihat tetesan air mata jatuh dari mata Soekarno. Hatta pun mencoba menghibur dengan memegang tangan dan memijat pelan kakinya. Selanjutnya, tak ada perbincangan apapun di antara keduanya, hanya pandangan mereka yang berbicara. 2 hari kemudian, tepatnya pada Minggu 21 Juni 1970, Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya. Saat mendapat kabar duka itu, Hatta hanya bisa termenung, dan nampak sekali Hatta sangat merasa kehilangan.